Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat kita. Wa nastaghfiruhu, dan hanya kepada Allah lah kita memohon ampunan atas segala dosa-dosa. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya amal-amal perbuatan kita. May yahdillah, barang siapa yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya buat selamanya. Wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kita bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Semoga salawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di Masjid Babus Salam yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Babus Salam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam setiap harinya ini tidak terlepas daripada rasa lapar. Bahkan ada yang sebelum lapar sudah makan. Makan, beraktivitas, minum, lapar lagi, makan lagi. Bahkan sebelum lapar, makan lagi. Jadi tidak lupa semuanya untuk diniatkan tegaknya punggung kita, tegaknya otot kita untuk kuat bisa beribadah. Tentunya seperti itu. Sehingga dalam makanan sekaligus dalam minuman, bahkan dalam pakaian yang kita pakai setiap harinya, pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, dipastikan itu semuanya halal, terjauh daripada haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan antara halal dengan haram itu namanya syubhat. Syubhat saja itu kita jauhkan. Karena apa? Berpengaruh pada doa-doa kita, berpengaruh atas harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minina, dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalina, seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul, para utusan Allah. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, juga Allah sama memerintahkan kepada orang-orang, kepada rasul-rasul. Faqala, maka seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik saja. Wa'malu salihan, dan berbuatlah dan beramallah amal-amal saleh. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 172. Barusan perintah kepada para rasul, sekarang perintah kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah kalian semua, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik saja. Ma razaqnakum, apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian lanjutan hadisnya, tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang laki-laki, yutilus safarah, melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh, safar. Ash'ath, rambutnya kusut. Aw-ghubar, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila samai, menengadahkan kedua tangannya kepada langit. Ya Rabb, ya Rabb, memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, sedangkan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, sedangkan pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan perutnya yang didapat itu semuanya haram. Fa anna yustajabu lahu, maka apa bisa doanya itu dikabulkan? Mustahil. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1015. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun. Innallaha thayyibun. Thayyibun itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, suci, dan selamat daripada sifat-sifat yang jelek, selamat daripada sifat-sifat yang buruk, khabith. Lawannya thayyib adalah khabith. Thayyib suci, baik. Khabith buruk, jelek, kotor. Bahwasanya pengaruh makanan halal dan amal soleh itu berpengaruh pada amal doa-doa kita. Dikabul dan tidaknya tergantung dari makanan dan pakaian, semua yang ada pada diri kita.
Kemudian ada yang bertanya kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sama-sama sahabat Nabi SAW. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, mengapa doa-doamu sering engkau sampaikan kepada kami semuanya bahwa doaku terkabul, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak lain dan tidak bukan karena saya menjaga apa yang saya makan dan apa yang saya minum. Saya tahu makanan itu didapat dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Saya tahu minuman itu didapat dari mana dan saya keluarkan untuk apa. Itu semuanya diketahui sebab kehalalannya. Itu jawaban daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih menyatakan, siapa yang ingin bahagia, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wahab bin Munabbih menyampaikan, perbaikilah makanannya. Perbaikilah makanannya. Tentu makanan yang sehat. Dari makanan sehat, yang lebih penting itu semuanya halal. Makanya ada sifat namanya warok. Warok itu adalah sikap diri kita, sikap jiwa kita untuk hati-hati. Warok namanya. Jadi sifat warok ini kalau sudah lepas daripada diri kita, tidak tahu hati-hati rambu-rambu, mana sensor halal, mana sensor yang haram, sudah tidak tahu lagi. Syubhat dilibas, bahkan haram pun dilibas. Yang penting perut kenyang, yang penting pakaian bagus, yang penting semua aksesoris keren. Padahal belum tentu halal, belum jelas kehalalannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah untuk dijaga, untuk diberikan rezeki yang halal, untuk dikaruniai kehalalan, baik itu makanan kita ataupun minuman kita, pakaian kita, semua yang didapat dari kita, yang didapat untuk kita, semuanya dipastikan kehalalannya. Pelajaran daripada hadis ini bahwa salah satu terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab terkabulnya doa, pelajaran dari hadis ini ada 4. Yang pertama, melakukan safar. Bahwa orang yang melakukan safar, perjalanan, doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini sangat sebab terkabulnya doa ini, yaitu sangat butuhnya terkabulnya doa, genting, sangat butuhnya kebutuhan kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah darurat ini, ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran daripada sebab terkabulnya doa di dalam hadis ini, yaitu menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Asalkan makanan kita haram, minuman kita haram. Asalkan makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita semuanya halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah daripada hadis ini bahwa di antara nama Allah adalah Thayyibun. Maksudnya adalah Allah itu terlepas daripada sifat-sifat kekurangan, terlepas daripada sifat-sifat keburukan. Kedua, Allah itu sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan keputusannya itu sempurna. Yang ketiga, faedah daripada hadis ini, Allah itu maha kaya, sehingga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karenanya Allah hanya menerima yang baik-baik saja, yang thayyib,
Ya. Yang keempat, faedah daripada hadis ini adalah amal perbuatan seseorang bisa diterima atau bisa ditolak. Yang kelima, pelajaran faedah dari hadis ini bahwa para rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan dan juga ada larangannya. Perintahnya apa? Makan dan minum yang baik-baik saja. Seperti dalam hadis ini diajak orang beriman untuk beramal dengan menyebutkan contoh para rasul. Kemudian yang ketujuh, wajibnya mensyukuri nikmat Allah dengan beramal soleh. Bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beramal soleh. Kemudian yang kedelapan, lawannya thayyib adalah khabith tadi, buruk. Itu dilarang. Penilaiannya khabith berdasarkan penilaian syariat. Kemudian yang kesembilan, bahwa dari hadis ini kita didorong untuk berinfak dengan yang halal dan dilarang berinfak dengan yang haram. Berinfak kok yang haram, berinfak yang halal. Kemudian yang ke-10, hendaknya makanan dan minuman dan pakaian berasal dari yang halal, tidak boleh dari yang syubhat, apalagi haram. Kemudian yang ke-11, setiap yang hendak berdoa hendaklah memperhatikan makanan, minuman dan pakaian kita daripada yang lain. Kemudian yang ke-12, yang dimaksud safar yang mustajab doanya adalah safar dengan melakukan perjalanan yang jauh untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan safar melakukan kemaksiatan. Safar maksudnya perjalanan jauh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contoh misal ibadah haji. Alhamdulillah, bentar lagi ini sudah bulan Dzulqa'dah, tanggal 11. Bulan depan sudah waktunya bulan haji, Dzulhijjah. Misal contoh lain silaturahim, mudik, banyak berdoa. Demikian menurut Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Karena makanan, minuman, pakaian serta pekerjaan yang haram membuat doa kita sulit dikabulkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, senantiasa dijauhkan daripada yang haram, dijauhkan daripada yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan, baik rezeki kita yang halal, keberkahan kita dalam hidup kita, kemudahan dalam setiap urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.